Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tazkiyah Al-Agnia dengan NIM 2151603 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Matematika. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang persamaan linear dan persamaan kuadrat, khususnya pada materi definisi persamaan linear dan persamaan kuadrat, jenis-jenis persamaan kuadrat, dan cara-cara menentukan akar persamaan kuadrat. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama mengenai definisi persamaan linear dan persamaan kuadrat. Yang pertama ada definisi dari persamaan linear. Persamaan linear adalah persamaan yang mengandung variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear adalah AX plus B sama dengan C, di mana A tidak sama dengan 0 dan A, B, C merupakan anggota dari bilangan real. Yang kedua ada definisi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana AB adalah koefisien dengan A tidak sama dengan 0, dan X merupakan variabel, lalu C merupakan konstanta. Masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama kita akan membahas tentang jenis-jenis persamaan kuadrat. Jenis-jenis persamaan kuadrat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada persamaan kuadrat biasa. Persamaan kuadrat biasa adalah persamaan kuadrat yang nilai A sama dengan 1. Contohnya, X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0, di mana kita tahu bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi nilai A-nya adalah koefisien yang melekat di variabel yang berpangkat 2. Maka dari persamaan X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0, nilai A-nya adalah 1. Sehingga persamaan X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat biasa. Yang kedua ada persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni adalah persamaan kuadrat yang nilai B sama dengan 0. Contohnya, X kuadrat plus 2 sama dengan 0. Maka dari itu kenapa tadi di definisi yang tidak sama dengan 0 adalah A-nya. Karena ketika B-nya sama dengan 0, persamaan tersebut tetap masuk ke dalam persamaan kuadrat, yaitu persamaan kuadrat murni. Yang ketiga, ada persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat tak lengkap adalah persamaan kuadrat yang nilai C sama dengan 0. Contohnya, X kuadrat plus 3X sama dengan 0. Jadi, persamaan kuadrat tak lengkap adalah persamaan kuadrat yang nilai konstantanya 0. Yang keempat, ada persamaan kuadrat rasional. Persamaan kuadrat rasional adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional. Contohnya 4x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Jadi nilai A, B, C dari persamaan kuadratnya berupa bilangan rasional yang bilangannya dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Lalu kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya adalah tentang cara menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama adalah dengan cara faktorisasi. Faktorisasi adalah penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya. Seperti yang kita tahu, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana B sama dengan hasil penjumlahan antara suku ke-1 dan suku kedua, lalu C sama dengan hasil perkalian antara suku ke-1 dan suku kedua. Kita masuk ke contoh soal. Bentuk persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Jadi bentuk ini akan kita ubah dulu ke bentuk perkaliannya. Caranya adalah pertama-tama kita cari angka yang ketika ditambahkan akan berjumlah positif 3 dan ketika dikali akan bernilai positif 2. Di sini kita akan menambahkan angka 1 dan 2 karena angka 1 dan 2 jika ditambahkan akan bernilai positif 3 dan ketika dikalikan akan bernilai positif 2.
X plus 1 dikali X plus 2 sama dengan 0, di mana akar-akarnya yang pertama X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan 0 min 1, X1 sama dengan min 1, lalu akar yang kedua X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan 0 min 2, X2 sama dengan min 2. Lalu cara menentukan akar persamaan kuadrat yang kedua adalah dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Dari bentuk umum persamaan kuadrat A, X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, itu bisa dijabarkan ke dalam bentuk X plus P kuadrat sama dengan Q. Masuk ke contoh soal. Bentuk persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 8X plus 6 sama dengan 0. Kita biarkan yang ada variabelnya saja, yang tidak ada variabelnya kita hilangkan dulu dengan cara dikurangi 6. Nah, jika ruas kiri dikurang 6, maka ruas kanan juga harus dikurang 6. Jadi hasilnya X kuadrat plus 8X sama dengan min 6. Dari X kuadrat plus 8X, kita cari kuadrat sempurnanya, yaitu bilangan yang ketika dikuadratkan itu B-nya bernilai 8X. Nah, karena bilangan 4 apabila dikuadratkan nilai B-nya bernilai 8, maka kita akan menggunakan angka 4. X plus 4 kuadrat sama dengan 10. Kenapa kita menggunakan angka 10? Karena jika persamaan dijabarkan, hasilnya akan X kuadrat plus 8X plus 16. Di sini juga sama, jika ruas kirinya ditambahkan 16, maka ruas kanannya juga ditambahkan 16. Sehingga X plus 4 hasilnya plus minus akar 10. Adapun akar-akarnya yang pertama, X plus 4 sama dengan akar 10, X1 sama dengan akar 10 min 4, akar yang kedua, X plus 4 sama dengan min akar 10, X2 sama dengan min akar 10 min 4. Lalu cara menentukan akar persamaan kuadrat yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Adapun rumus ABC adalah X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan akar persamaan X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita tahu bahwa nilai A adalah 1, nilai B adalah negatif 4, dan nilai C adalah negatif 5. Jadi, kita masukkan terlebih dahulu ke dalam rumus ABC yang tadi, atau rumus kuadratik yang tadi. Yakni, X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. X sama dengan negatif, seperti yang sudah kita tahu bahwa nilai B adalah negatif 4, jadi kita masukkan negatif 4 ke sini. Negatif 4 plus minus akar B kuadrat, artinya negatif 4 kuadrat min 4 AC, nilai A-nya adalah 1 dan nilai C-nya adalah negatif 5, per 2 dikali A adalah 1. X sama dengan negatif 4 plus minus akar 16. 16 adalah hasil dari negatif 4 kuadrat min 4 dikali 1 dikali negatif 5. Hasilnya negatif 20. Jadi negatif 4 plus minus akar 16 ditambah 20 per 2. Hasilnya X sama dengan negatif 4 plus minus akar 36 per 2. X sama dengan negatif 4 plus minus 6 per 2. Adapun akar-akarnya yang pertama adalah X sama dengan negatif 4 plus 6 per 2. X1 sama dengan negatif 1. Akar yang kedua, X sama dengan negatif 4 min 6 per 2. X2 sama dengan 5. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.